Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan alhamdulillah ketemu lagi di channelnya Andrina. Dan tak kurang-kurang saya mendoakan teman-teman semua mudah-mudahan bisa pergi ke tanah suci Mekah, menjalankan ibadah haji ataupun umroh. Amin ya robbal alamin. Dan di video kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya pribadi pertama kali pergi ke Arab Saudi waktu tahun 2014. Dan sebelum saya lanjut cerita ini, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe bagi yang belum, biar saya tambah semangat bikin videonya. Dan kita langsung aja ke ceritanya seperti apa. Alhamdulillah teman-teman, saya sekarang lagi berada di daerah Ajijah Junubiyah, dan saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya pertama kali pergi ke Arab Saudi, yaitu pada tahun 2014 bulan 6 kalau nggak salah. Dan pengalaman saya waktu pertama kali berangkat itu dari tanah kelahiran lah, atau dari Indonesia, saya sangat sedih sekali. Ya pasti sedihnya ya, pisah sama orang tua, sama saudara juga gitu. Saya harus merelakan semua itu demi apa? Demi cita-cita. Dan pertamanya sih saya daftar di PT, yaitu kalau nggak salah PT Duta Putra Kahuripan yang berada di daerah Kampung Melayu. Dan saya pertama kali daftar itu saya melalui sponsor, ada sponsor lagi gitu ya, yang ini saya membawa saya ke PT itu. Nah, kalau masalah bayarnya, pokoknya saya ngasih uang ke sponsor itu waktu tahun 2014 sekitar 13 juta itu bulat ya buat sponsor. Dan belum lagi kita mundar-mandir ke PT, terus makan ini itu, ya sekitar habis kurang lebih 15 juta setengah lah. Dan yang ada di pikiran saya itu, saya dapat kerjaan yang gimana gitu ya, dan kerja di Saudi itu pasti enak. Soalnya orang-orang juga wanita yang jadi TKW yang berangkat pergi ke Arab Saudi pada sukses-sukses, pada bikin rumah. Terus omongannya juga enak, katanya kerja di luar negeri itu gajinya besar. Nah, dari situlah saya juga jadi semangat pergi ke Arab Saudi itu. Dan kalau untuk lama di PT-nya, saya alhamdulillah cuma butuh waktu sebulan 20 hari langsung terbang dari pertama daftar ya teman-teman. Sebulan 20 hari saya langsung terbang. Dan saya terbang, perasaan saya itu gimana gitu pertama ninggalin Indonesia. Yang diingat itu hanya orang tua saja teman-teman, nggak ada yang lain. Dan perjanjian kerja saya itu dulu di daerah Riyadh kalau nggak salah. Namun kenapa pas udah datang di Riyadh, di airport Riyadh, saya malah dileper lagi ke perkampungan ya, bisa dibilang perkampungan, yang mana itu ditempuh waktu naik bis dari kota Riyadh itu naik ke majikan saya yang mau saya datangin itu sekitar 12 jam ya teman-teman naik bis. Dan saya dari situ kebingungan, dan yang paling bingung itu saya nggak ngerti bahasa. Pokoknya campur aduk setelah saya udah nyampe di Riyadh itu, udah nyampe di Arab Saudi, di daerah Riyadh. Soalnya bingung, entah gimana gitu perasaan saya. Kayak semacam kita itu dibuang kalau kita nggak pasrah gitu kan. Udahlah, percayakan aja gitu sama Allah. Dan setelah nyampe saya di majikan itu di daerah Al Furayat itu,
job saya tadinya sih ditawarin di restoran gitu. Cuma saya mikir lagi, ya Allah, kerja di restoran di Arab Saudi pasti gimana gitu ya, nggak kebayang gitu sama saya juga itu. Saya bingung. Namun alhamdulillah dapat satu malam kami dikasih istirahat. Saya ke ini ya, ke dapur kue semacam ulang tahun, pokoknya kue gitu. Nah, dari situ saya merasa senang. Namun saya udah kerja, pengalaman pahit saya, intinya saya belum bisa bahasa. Pokoknya kata-kata binatang yang paling sedih itu yang masih teringat sampai sekarang itu sama saya. Kata-kata binatang itu meluncur ke telinga saya dan sampai sekarang saya masih ada gitu di dalam hati. Mungkin cobaan saya gitu. Namun saya tak putus harapan. Selama 3 bulan saya istilahnya di caci maki gitu ya, dibego-begoin sama orang Arab itu. Tapi bukan orang Saudi ya teman-teman, melainkan orang Saudi itu cuma sebagai bos doang. Dicaci maki, dibego-begoin, pokoknya aduh saya sakit banget itu selama 3 bulan itu. Mikir gitu ya, wah kalau saya terus-terusan kayak gini terus, pasti saya makan hati terus ini. Dan alhamdulillah setelah 3 bulan saya bahasa sehari-hari yang dipakai di tempat kerja saya itu saya udah mulai paham, semacam adonan, semacam pokoknya bahasa yang ada di tempat kerja tapi bukan bahasa sehari-hari orang Saudi ya teman-teman. Saya cuma fokus ke bahasa tempat kerja saya. Dan alhamdulillah setelah saya udah bisa bahasa itu selama 3 bulan, saya ada peningkatan. Diambil langsung disuruh belajar bikin kue. Alhamdulillah teman-teman. Intinya satu sih, orang Arab itu kalau kita sudah memahami bahasa sedikit-sedikit, dia nggak bakalan berani lagi nginjek-nginjek harga diri kita sebagai pekerja yang tidak tahu apa-apa. Insya Allah. Dan gaji pertama saya itu selama kerja saya 1.000 dan dipotong per bulannya selama 7 bulan. Selama 7 bulan itu 200. Jadi saya nerima gaji itu cuma 800 real. Namun alhamdulillah setelah lunas, setelah potongan itu nggak ada, meningkat ke 1.000. Terus bulan depannya lagi langsung 1.200. Dan habis 1.200 itu dapat 2 bulan atau 3 bulan nggak salah, langsung 1.400. Dari situ saya udah dapat 1 tahun setengah, gaji saya ditaikin jadi 16, jadi 1.600. Alhamdulillah dari situ saya sudah mulai dihargain lah sama mandor saya, sama bos saya. Udah 3 kali ganti goma karena saya memutuskan untuk harus pulang aja, dan akhirnya saya diizinkan untuk pulang. Dan masalah di sini ada burung ya. Masalah tabarakallah, ini penyeberangan bagus sekali ini. Ada masjid juga. Jadi buat teman-teman, kita itu jangan mikir enaknya dulu ya. Kalau mau kerja ke luar negeri, kita harus mikir pahitnya aja dulu. Soalnya udah kealamin sama saya sendiri gitu kan. Kalau mikir manisnya itu, ya takutnya nggak sesuai harapan. Namun cuma sebagian gitu kan. Mungkin itu nasib saya yang jelek gitu. Nah itulah teman-teman cerita saya atau pengalaman saya pertama pergi ke Arab Saudi. Jadi buat para teman-teman, jangan mikir manisnya ya. Kita itu nggak tahu di negeri orang nasib orang kayak gimana dan seperti apa. Jadi istilahnya kalau kita benar-benar pengen berjuang, ya kita harus pikiran itu matang-matang. Dan mungkin sampai di sini dulu videonya, dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tak kurang-kurang saya selalu mendoakan teman-teman supaya bisa pergi ke tanah suci Mekah, menjalankan ibadah haji ataupun umroh, mudah-mudahan secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya Andri Nam pribadi undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.